Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Ima parningotan hasasaur nito di Purbadia Minggu tanggal 12 Mei 2020. Doh topik Todi ni Jehovah na manogu tu hasonang. Tapujima Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus. Nauk pasahuton baga-bagana dinadidok na di Yohanes 14 ayat 11-17. Jala Panginoku ma tuamai asa dileo tua Musa da pangodian na asing asa ima dongani hamu saliling na ima todi hasitongani na so terjalo portibion aidang di ida jaladang ditadda alai ditadda hamu do ibana hai narak ma ibana do tamu jala di bagasan hamu ma ibana hasa saut ni baga-bagai ima hasa saur ni todi Purbadia iman waing nataingot natapestahon do natahalason atong bokot mahita tu parsauran na badia rab doh debata di tonga-tonga ni parminggota mared de mahita. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di Purbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, leonok kumatuhamu roha na baru, dohot tod di na baru tu bagasan ati-ati muna, jalau catok kudo roha batu siat daging muna, jala leonok kutuhamu roha namar pakilalaan, jala leonok kutu matoddik kutu bagasan ati-ati muna, ahu dau baesa, asa marparangi hamu di bagasan akapatiku, aka uhuku pera do tamuna, jala patupau muna do. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami,
Hodo na manodangi jalan na mengajari rohani akan na porsia di hatam. Mari hite-hite tod di porbadia. Sai buhay marohan nami, asa turepar rohon nami mari hite-hite tod dim. Asa toktonggok dame rohan nami, makalason hagogon nai. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deita. Tangihon amuma patik ni debata di minggu ta sadarion. Patik ni debata si hangolu honota di pesta parjolo parningotan hasaur nitot di porbadia sadarion. Tersurat di 2 Timoteus bidusada ayat 7 sahatu ayat 8. Ay di lehot debatado tuhita tod di hagogoon, tod di haholongon, tod di rajayo diri dada tod di hatahuton. Ope unak ko maila makatidakot tuhatai jala unak hailahon nahu na tarhurung umokop ibana dohot mahotahe makokop barita nauli sian hagogon ni debata atong ra mangidogogo maita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulaw na hombar tu patikmi. Amen. Maret dita. Tato poti madosat nagudangi tuadopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, odo debata naung manguseon todim nabadiai, sumonggopi hami jolman aleaon. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatok-tok kami miat di barita nauli. Todimido na papungupungung ami huriam,
asa masih caloan, jala masih aholongan, songon aka ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sian aka perdangolan na begas tuhami jauh-jauh tuho, ale Jehovah, say tangihon ma suara nami, say patinggil ma pinggolmu, tumangihon suara ni angguk nami. Molo tung majujur ho ale Jehovah diakka dosa, tung ise ma manahan ale Tuhan, alai tahe marroha parmuatio doho, asi maroham diangguk nami. Ale Tuhan debata amanami, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata amanami, mauliate marohanami jala puji-pujian naima ho ale alani sude ya balgaon dot hamuliamu, naok pina papatarmu tuhami, namar lasiro wado hami nuaing ala naung diliokotot di perbadia sumonggo pihami, alai namar ningot dohami di setahun don ni portibion, hinorhon ni sori mago COVID 10 sia, natongon huado pihami nuaing, asi maruham dihami, say tumiuma salbuhon sori mago COVID 10 siaun, siat tunga-tunga nami, songon na pinatupam, paluahon bangsom sian parhatuban na Misir, niuluhon ni si Musa, na marsagihon tordim na badiay, tutunga-tunga na sida, naong patola aek jolo na sida, na manogu na sida mamulus akka pusat, songon pinahan na tuat turura, ditogiyot tod ni Jehovah na sida tuha sonangan. Ale Tuhan debata amanami, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata amanami, say pasu-pasu mahuriam namaringana dope di hasyanganon, asanak pe mangado piparukilon huriam alani sori mago COVID 10 siyon, toktong ditabayho silihol-lehot huria, asalam gadda torok nai parbarita nauli, dohot pangazari, dohot para siniroha, namameritahon habalgaummu di portibion. Pakke mahuriam gabi habauran ni pasu-pasum, tuak kana humaliang, maradopon akka nahurangan, dohot akka nagale, pasu-pasu jala parugoy akka partohonat di huriam. Say sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di persikolaan, nang di bagas nabe. Say tata maruas ni huriam, manang di dia pemaringanan, jaka nginan na marseraki. Mulo paikon mangadopi si taon o ditikyon, alai posto rohanami, na paujungom mudo imarhiti asini roham, jala tugom mudo tuha sonangan. Ale Tuhan debata amanami, asi maroham dihami, jala sesama dosanami. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasan ni dosa di hami halat na dangolon, marhite-hite anak hawalongan ni roham, saya si maroham dihami, akan na mangarsakot dosa nami, saya sahabi madubagasan rohanami, hajasan ni dosa nami, lehon matuhami todim na badiyai, asa unang ganggu rohanami diasi ni roham, alai asahot rohanami marhapur siyaon, laho manggotapon nasa dosa, dohot roha portibion, asa upasat tami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan na badiya, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Laos tabegema baga-baga taringot tuwaisani dusata. Roma hamutuahu asa mengulu todimuna ninna Tuhan Jehova. Tuk surah rarado samuna songon abit bunga dab-dab. Wotardo bahenokku songon itak. Nak pirara songon abit hasubba. Gabe songon habas to muse. Hasangapun ma di debata naligija. Amen. Maredehita. Hatan di debata turupuk di pesta parningotan hasaur nito di Purbadia sadarion ima na tersurat di Galatia 5 ayat 10 1 ayat 26. Alai oddo hudok marguru tutod di ima hamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Aina maralohon tondi do sakap-sakap ni daging. Jala maralohon daging ido sinakap ni todi namar silao doi asa unang di pasaut hamu pinangidoni rohamu nai. Alai mulo dito todi hamu dang ginonggoman ni patik hamu. Alai tadap do parulaon ni daging ima permainanon habuhudaron pargadobuson. Hasipele beguon hadatuon parmusuh-musuhon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion. Bunuh-bunuh, parmbabunuhon, haur maursuon, jala akka nasumantusi, naung hupaboa na jolo tuhamu, songonido nang nuaing, dang tianon ni akka na manguluhon si songoni harajaon ni debata. Alaya kaudo parbuan ni todi, holong dohot las niroha, dame dohot labbas niroha, habasaron, habasaon, hapursiaon, halabohon dohot hatomanon. Dang maralo patik dopa akka si songoni. Alaya ka na ginonggoman ni Kristus Jesus, dipersilakod do daging narap dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Iya dung di pangulo todi hita tapangange homma tondi. Unang ma tayahi hasangapon na rumar, unang masyasapan, manang masilatean, imasaha na, martua ma kana tumangihon hatan ni debata, jana upiopsa. Amen. Maredehita.
tidak ko maha porsiao tai songon nahin tidak ko ndongata sa porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana tinubuan si Maria na gabi-gabi asyatot di perbadia adorak suabubuan ido tuhata na tumaon na bernit banguman silatus na may terpajal di bana diaw pinagsilang na tuwa tuwa na toro lumitanon na mangolo di hari patulungon na manaik tu surugo lahul siya mong debata Jehova amanai parguguno sa tudosani disima ibana paingan sugot tanoon mangumui halak na mangulo na mate au porsea di todi porbadia jagaladong sadahuria na badia huriha topan ni halak Kristen akan na badia doho dialsan ni dosa doho dihatai na mardok mula mangulu sugot dahil ni halak na mate doho dianguluan na sorasuda. Amin. Meredita. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat kita pada Minggu pagi hari ini, Minggu Pentakosta, yang pertama 31 Mei 2020. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama, yang artinya turunnya Roh Kudus dengan tema roh yang menuntun manang todini Jehova do manogu Tuhan sonangan. 2. Persembahan ke depan. Hari ini Minggu 31 Mei 2020 kita akan menyampaikan persembahan kedua untuk ulaun pengabaran Injil atau sending HKBP. Marilah kita sampaikan dengan setulus hati. 3. Ibadah Minggu Pentakosta kedua pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2020, gereja kita mengadakan ibadah Pentakosta yang kedua dan persembahan kedua tu ulaun keadilan, perdamaian, dan ketuhanan ciptaan KPKC. 4. Berita anak lahir. Hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di tengah keluarga Amang Juan Randi Semamora, MSI, Inang Gusnita Borusinaga, SPD, Daerah Pertanian 7, anak tersebut dalam keadaan sehat, demikian juga kedua orang tuanya. Warta yang berikut warta persembahan kebaktian dan ibadah Minggu di tempat kita masing-masing, dan ucapan syukur dan janji iman kita boleh melihat di warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita pada Minggu pagi hari ini. Salam, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan yang telah henti-hentinya Kau curahkan kepada kami sehingga pada kesempatan pagi hari ini
kami dapat berkumpul Bapa di gereja-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari Bapa, kami dapat berkumpul di sini bukan karena kekuatan dan hebat kami, namun itu semua karena penyertaan yang Tuhan tak henti-hentinya Engkau telah curahkan buat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Inang Pendeta Christine Simanjuntak. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Bapa, Kau berikan hikmat bijaksana, Engkau memberkati juga keluarganya, Engkau memberikan kesehatan Bapa, sehingga hamba-Mu ini boleh Tuhan menerima berkat sukacita dalam pelayanannya. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan mendengarkan. Kiranya Tuhan Engkau membuka hati dan pikiran kami, Engkau membuka telinga kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh Tuhan kami materaikan di dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita dalam setiap perjalanan hidup kami. Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini juga Tuhan, kami berdoa buat setiap keluarga, terkhusus jemaat HKBP Menteng. Begitu juga Tuhan, di mana Bapa kami tidak dapat dalam acara pertanggungan kami, di tempat keluarga, begitu juga ibadah yang tiap kami lakukan setiap minggu Bapa, di tempat kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan kami berdoa, kami berlipat tangan Tuhan, kami menundukkan kepala Bapa, supaya kami di dalam satu doa, satu hati, Engkau membukakan pintu surga-Mu Bapa yang baik, sehingga doa kami boleh Tuhan tersampaikan ke hadirat-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, di mana Tuhan pada saat ini tertunda Bapa, banyak yang tertunda untuk anak-anak kami, tingkat SD, SMP, SMA, begitu juga Tuhan yang untuk masuk ke kuliah Bapa kami belum tahu Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Engkau akan memberikan nama, Engkau akan memberikan kursi untuk setiap anak-anak kami kelak. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan, sumber dari segala berkat yang baik buat kehidupan kami. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat seluruh Tuhan jemaat-Mu HKBP Menteng Bapa. Kami tidak dapat mengucapkan satu persatu Bapa. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Bapa, di tempatnya Bapa, di rumahnya ataupun di rumah sakit Bapa yang baik, kami tidak tahu pada saat ini Bapa yang baik. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, Engkau memberkati Bapa dengan tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Engkau Tuhan memberkatinya Bapa, Engkau sapu seluruh badannya Bapa, sehingga segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya Engkau angkat. Melalui bilur-bilur kasih-Mu kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat dan sembuh. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, begitu juga Tuhan, saudara-saudara kami juga Bapa, yang pada saat ini mengalami, begitu juga kami, pekerjaan yang tertunda juga Tuhan, di mana Tuhan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, di mana tidak dapat bekerja Bapa. Banyak saudara-saudara kami mengalami kesusahan pada saat ini. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Engkaulah sumber dari segala yang baik, Engkaulah sumber dari segala berkah buat kehidupan kami. Kami sampaikan ke hadirat-Mu Bapa yang baik. Engkau akan memberikan berkat buat saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kekurangan. Begitu juga Tuhan dalam pekerjaannya, yatim piatu Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kasih-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami juga memohon Bapa, berilah Tuhan keselamatan bagi seluruh warga jemaat-Mu, supaya kami senantiasa sukacita di dalam kasih-Mu.
Kami juga berdoa buat negara kami Republik Indonesia, di mana Tuhan pada saat ini mengalami kesusahan Tuhan. Kami menangis, di mana Tuhan karena COVID-19 saat ini telah banyak makan korban. Banyak Tuhan dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan Yesus Bapa yang baik, berikan berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, jauhkan dari maut, dan beri kesembuhan sehingga mereka bisa kembali lagi beraktivitas. Begitu juga seluruh jemaat HKBP Menteng sebagaimana biasanya. Bapa yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami berdoa, di hadapan-Mu kami memohon kepadamu, berikanlah berkat dan rahmat-Mu serta kekuatan bagi semua jajaran para medis. Yang paling terdepan juga begitu juga anak kami yang sedang tugas Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Curahkan berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi sehingga di dalam tugasnya merawat pasien COVID-19 mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani, terlebih Tuhan sehat rohani dalam menjalankan tugas pelayanannya. Berikanlah Tuhan mereka kekuatan dan penghiburan, begitu juga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Karena di balik semua ini Tuhan, di balik tugas-tugas yang berat ini juga Tuhan, mereka harus berjuang, menahan rindu, menahan sakit untuk keluarganya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa memohon kepadamu untuk pemerintah Indonesia, berikan berkat-Mu kepada mereka yang membuat kebijakan, agar segala kebijakan mereka bisa sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Berikanlah petunjuk-Mu agar mereka mampu mengatasi permasalahan wabah ini dengan baik dan bijaksana, sehingga masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari wabah ini. Bapa yang baik, kami bermohon juga Tuhan berlipat tangan menundukkan kepala untuk memohon kepadamu bagi mereka yang masih meremehkan saudara-saudara kami yang tidak peduli terhadap wabah COVID-19 ini. Berikanlah mereka berkat dan rahmat-Mu agar mereka bisa sadar dan ikut berpartisipasi aktif agar COVID-19 tidak menyebar luas di Indonesia ini. Begitu juga di kota Medan ini, terkhusus jemaat HKBP Menteng dan keluarga kami semua. Berikanlah rahmat-Mu agar mereka terbuka hatinya untuk bisa mengerti bahwa wabah ini berbahaya dan ikut dalam anjuran-anjuran pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami juga berdoa buat ucapan syukur Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan, janji iman Bapa yang baik, kami serahkan ini semua ke dalam tangan pengasihan Bapa. Biarlah semua Tuhan tangan-tangan yang memberikan Engkau memberkati Bapa, sehingga lebih lagi Engkau memberikan berkat-berkat sebagian daripada berkat yang telah Kau berikan kepada mereka, sehingga senantiasa mereka mengucap syukur di dalam kehidupannya. Begitu juga Tuhan, kami juga menyadari begitu lemahnya kehidupan kami. Kami bermohon kepadamu, kiranya Tuhan satukan hati kami terkhusus pada sore hari ini di dalam pelayanan-Mu Bapa yang baik, supaya kami boleh di dalam satu kesatuan tubuh Kristus melayani-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di Pentakosta pertama ini Tuhan, di mana turunnya Roh Kudus Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, siapa yang menjadi milik Kristus, ia rela menyalibkan daging atau keinginannya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan kembali Bapa. Engkau mengantarkan kami ke tempat kami masing-masing, supaya kami senantiasa sukacita, jauhkan mara bahaya dari setiap perjalanan hidup kami. Kami tahu Tuhan doa kami kurang sempurna Bapa yang baik. Kami hantarkan doa kami Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah doa kami Tuhan Yesus, sempurnakanlah ini Bapa yang baik. Amin. Marede mahita, kasta pasakna piliata.
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan di Minggu Pentakosta tertulis dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian yang tertulis. Kita ikuti dari rumah kita masing-masing. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, asal mula hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama adalah hari raya umat Israel yang diselenggarakan 50 hari atau 7 minggu sesudah perayaan Paskah. Biasanya perayaan hari besar Israel pada awalnya ada 3. Pertama hari raya roti, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Kemudian berkembang menjadi 12 hari besar umat Israel selama 1 tahun menurut kalender mereka di luar perayaan Sabat. Perayaan ini merupakan hari pengucapan syukur atas hasil panen mereka. Hari Pentakosta ini jatuh pada minggu ketiga atau keempat bulan Mei, atau di kalender Israel disebut Shavuot. Keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir yang dipimpin oleh Musa. Maka pada hari ke-50 mereka menyeberangi Laut Merah. Maka dengan rasa takut dalam kesetiaan mereka mendekati Gunung Sinai, di mana selama 40 hari Musa bersama dengan Elohim atau Tuhan, yang akhirnya memberikan 10 hukum Taurat. Kemudian Musa turun dari gunung dan berkata kepada Tuhan Yahweh hendak berjumpa dengan mereka. Lalu bangsa itu menjawab di Keluaran 19 ayat 8, semua yang diperintahkan Yahweh akan kami lakukan. Kemudian 3000 tahun sesudah Raja Daud,
apa yang dinubuatkan Yeremia tentang peristiwa dahsyat di Gunung Sinai kembali terjadi di Yerusalem. Itulah bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dan Lukas 24 ayat 29. Pemberian kuasa sorgawi. Kuasa ilahi yang membuat murid-muridnya mempunyai keberanian yang luar biasa. Tidak ada roh pengecut lagi. Dan tentu saja roh ketakutan tidak ada. Mereka selalu berkumpul dalam bait Allah, memuji dan memuliakannya. Kebenaran dinyatakan secara terang benderang. Tidak peduli dengan apapun resikonya, sekalipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta juga dikenal sebagai Minggu Putih yang diisi makna baru, yaitu turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus di Yerusalem 50 hari sesudah kebangkitan, yakni 10 hari sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga. Sesuai dengan janjinya di Yohanes 14, maka turunlah Roh Kudus kepada murid-muridnya, lalu kepada 3.000 orang dari 16 bangsa dan dari perantauan yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Mereka mendengar khotbah Simon Petrus, menjadi percaya, kemudian dibaptis. Karena itulah hari Pentakosta merupakan hari lahirnya gereja. Karena itu hari ini sebenarnya adalah hari besar bagi umat Kristen. Ya, memang di Amerika beberapa gereja sudah melupakan dan tidak lagi merayakan Pentakosta. Tetapi di Eropa, gereja-gereja di Jerman tetap merayakan hari Pentakosta sampai dengan sekarang. Sama dengan HKBP dan beberapa gereja-gereja yang pekabaran Injilnya berasal dari Eropa. Karena turunnya Roh Kudus membuat gereja menjadi bagian dari tubuh Kristus yang terpanggil untuk melakukan pekabaran Injil. Injil keselamatan, untuk menyatakan kerajaan Allah yang memerdekakan dan membuat segala sesuatu menjadi baru dan jauh lebih baik. Karena itu gereja wajib melakukan pekabaran Injil. Karena gereja yang tidak melakukan pekabaran Injil adalah gereja yang tidak lagi menerima Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuat gereja berkembang dan bertumbuh dan berakar kuat di tengah kejutan gelombang zaman yang terus dan terus berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pemahaman tentang Pentakosta membuat umat Israel mengingat dalam doa dan pujiannya tentang bagaimana tangan Tuhan Allah yang perkasa melalui Roh Kudus yang dicurahkan kepada Musa telah menyatakan kebesaran dan keajaiban yang luar biasa sehingga mereka dapat sampai seperti sekarang ini. Jikapun kemudian mereka dibuang, itu karena kesalahan dan dosa-dosa mereka. Tetapi kasih Allah yang besar telah membuka hati Raja Kores yang telah membuat mereka kembali ke Yerusalem. Tuhan Yahweh itu bermaha kuasa. Sama halnya dengan Raja Kores, Tuhan yang pegang kendali, termasuk pada program yang raja itu buat. Maka nubuatan Yesaya bahwa mereka akan hidup di pembuangan selama 70 tahun genaplah. Karena memang Allah itu agung dan maha mulia. Kembalinya umat Israel itu bukti bahwa Tuhan ingat akan perjanjiannya. Dan Tuhan ingat batas waktu
waktu yang sudah Dia sendiri tentukan, bahwa mereka dihukum dengan diperbudak di negeri orang selama 70 tahun. Dan Dia ingat kapan bertindak membawa mereka kembali ke Yerusalem. Artinya Tuhan Yahweh masih mendengar doa-doa mereka. Tuhan Yahweh masih bekerja dan bertindak karena kesetiaannya pada perkataannya sendiri. Di bawah kepemimpinan Ezra dan Nehemia, pekerjaan pembangunan tembok dan bait Allah di Yerusalem dilaksanakan dengan banyak hambatan. Hambatan itu dari Sanbalat dan Tobias. Ada bupati Samaria yang tidak suka dengan pembangunan itu dan kawan-kawannya, yang berusaha menghambat dengan merusak ekonomi dan beberapa upaya merusak stabilitas keamanan di Yerusalem. Bahkan mereka mencari jalan untuk membunuh Nehemia. Tetapi pada zaman Hagai, akhirnya pembangunan tembok dan bait Allah diselesaikan. Bahkan para imam pun kembali diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan ibadah bagi umat Israel dan mengusahakan memberikan jaminan hidup bagi mereka, asalkan para imam dan orang Lewi memberlakukan perayaan-perayaan ibadah mereka kepada Tuhan Allah, mengajak bangsa Israel untuk kembali kepada iman dan kebenaran yang sejati. Tentu saja artinya mereka harus bertobat. Pelayanan di bait Allah dapat terlaksana dengan baik, tapi mereka sangat kecewa karena ternyata para imam tidak melakukan tugasnya dengan benar. Bahkan banyak dari antara sesama mereka sendiri ada yang kembali melakukan penyembahan kepada ilah lain. Ya, bahkan para pembesar menjalankan kekerasan secara ekonomi dengan memperberat pajak kepada rakyat. Padahal Nehemia sudah berusaha sebagai bupati yang sungguh-sungguh bekerja keras buat Tuhan Yahweh. Tidak ada sama sekali dia mengambil keuntungan dalam hal apapun. Bahkan pegawai dan anak buahnya pun sungguh melaksanakan tugasnya dengan baik. Melihat kenyataan tersebut, sebagian umat Israel yang taat dan setia menjadi kecewa dan menjadi bersusah hati. Oleh sebab itulah diajak berdoa. Mereka bertanya, di mana Allah kita? Kenapa Allah kita yang luar biasa yang pernah melakukan mukjizat pada zaman Musa tidak lakukan juga pada saat ini? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat akhirnya mereka diajak berdoa bersama dan diajak mereka untuk merenung. Perenungan itu sangat penting sekali jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan merenung kita diajak berkontemplasi dan koreksi diri dan mengevaluasi, bahkan melihat flashback ke belakang. Disinilah mereka diajak melihat ke belakang bahwa Tuhan Allah Israel itu Allah yang hidup dan tidak pernah melupakan anak-anak yang dikasihinya. Dia itu adil dan tidak akan membiarkan kelaliman dan hal-hal yang serong merajalela. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia akan bertindak dan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan membantu orang-orang yang takut akan Dia dan yang taat, setia, menjadi kuat dan bertahan di tengah-tengah ketidakpastian dan kekacauan sekalipun. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa itu datang kepada Tuhan Yahweh dalam doa dan penyembahan mereka. Mereka menyesali dosa-dosa mereka. Mereka menyadari bahwa jika bukan karena tangan Tuhan yang gagal menolong mereka, mereka pasti sudah binasa. Kesadaran dan kekuasaan dan kemuliaan Tuhan Yahweh membuat mereka melihat ke belakang, ke masa lalu,
perjalanan bangsa mereka, di mana Tuhan Yahweh berkenan memakai nabi besar mereka Musa, mencurahkan Roh Kudus-Nya dan menjadikan Nabi Musa sebagai alatnya melaksanakan janji dan rencana Tuhan Yahweh. Lewat Nabi Musa, Tuhan Yahweh membuat perkara yang tidak mungkin dilakukan manusia, membawa umatnya keluar dari perbudakan di Mesir, membelah Laut Merah, maka mereka boleh berkumpul di kaki Gunung Sinai. Dan Tuhan Yahweh sendiri berbicara kepada mereka dengan suaranya yang membuat bumi gemetar. Kalau kita lihat di beberapa video-video rohani atau di YouTube, kisah Musa menerima 10 hukum Taurat, di situ suaranya wow, full dubbing lah, seperti itu kalau kita dengarkan. Moses seperti itu ya. Atau mungkin saya bisa bayangkan dikatakan bumi gemetar. Kalau sudah sampai bumi pun gempa bumi mendengar suara Tuhan, macam mana lagi kalau dia datang untuk kedua kalinya. Kadang-kadang ketika mempersiapkan itu saya bisa membayangkan luar biasa ya. Ketika dia berbicara saja gemetar. Ya artinya disitulah umat Israel mengenali itulah Tuhan Yahweh yang besar dan luar biasa. Selama ini di dalam perjalanan itu kan waktu menyeberang Laut Merah mereka begitu ketakutan. Bahkan mereka bersungut-sungut mungkin. Tapi ketika mereka mendengar suara Allah yang luar biasa, barulah mereka tahu itulah Allah kami. Istilahnya, oh Allah gue cool atau keren begitu. Saya jadi teringat dengan Yohanes 10 ayat 3. Tuhan Yesus katakan, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi saya ingat juga di kitab Wahyu dikatakan ketika orang sudah mati namanya itu diganti, seperti diriku lah, pendeta Kristin. Kalau nanti aku mati diagendai biasanya dibikin Ale Kristin Lambo Margaret Simanjuntak, gitu kan? Siantano do permulaanmu mulak mai gabetano. Alai Tuhan debata dan seterusnya. Ternyata menurut Wahyu nama itu diganti. Sudah ada namaku kian di sorga. Ya. Jadi saya ingat memang pantaslah Mazmur 139 ayat 13 berkata, semenjak engkau belum dirajut di dalam kandungan ibumu pun aku sudah mengenal engkau. Ternyata menurut Wahyu bukan hanya mengenal saja siapa kita, tapi ternyata nama setiap orang yang lahir di bumi ini Tuhan sudah persiapkan. Pantaslah Tuhan Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 3. Bahwa domba-domba itu mengenal suara gembalanya, gembalanya mengenal suara dombanya. Makanya jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau berdoa, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Kalau kau rajin berdoa walaupun belum waktunya, walaupun seolah-olah orang Batak bilang dipabenda, ditunda, di cancel, you punya pray, don't worry, be happy. Selalu happy ending kalau berjalan dengan Yesus. Tidak pernah tidak happy ending. Walaupun memang life is struggle, hidup ini adalah perjuangan. Kenapa saya katakan ketika berdoa pun tentang isi hati kita hidup ini perjuangan? Karena iblis tidak pernah suka
Kalau kado ajaib kita segera kita terima daripada Bapa di sorga. Tapi yang jelas jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan, Dia mengenal siapa kita, Dia tahu suara kita. Makanya ada orang pernah bertanya, Inang Pendeta, kalau misalnya orang koma, ketika kita berdoa apakah mereka dengar? Ya, rohnya mendengar. Rohnya di situ, dia mendengar, dia tahu. Dia tahu. Bahkan detik-detik terakhir ada saudari kita yang berbeda iman. Dia jugul bukan main. Tapi terus-terus kita berdoa. Terakhir dia terima Yesus. Ketika dia koma, mulutnya komat kamit, mengulangi doa Bapa kami. Sesudah itu amin, dia pergi, tos hosanya. Kemana rohnya pergi? Bersama Yesus. Soal besok di pengadilan dia menjadi bagian tukang sapu atau bagian kor-kor atau bagian menyiapkan meja perjamuan. Ya, saya kurang tahu di situ. Hanya Tuhan yang tahu mana bagian kita yang penting kita bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Oleh sebab itulah jemaat Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah ragu ketika kau berdoa didengar atau tidak. Tuhan itu mengenal suara kita. Sama seperti dikatakan oleh Mazmur 139 tadi. Helaian rambut kita ini pun Tuhan tahu. Tuhan tahu. Makanya kalau orang mati digigit ikan hiu tenggelam pun di laut itu, nggak usah khawatir. Kayak mana parehehenya, kebangkitannya nanti, rapture-nya nanti, urusan Tuhan. Yang jelas Tuhan tahu di mana setiap tubuh daripada anak-anak yang Dia kasihi. Seperti dengan doa-doa kita. Karena Dia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi kalau orang bilang Shakespeare katakan, apalah arti sebuah nama? Oh, untuk orang percaya beriman, nama itu sangat penting sekali. Seperti Tuhan mengenal umatnya. Kita kembali kepada firman Tuhan, kepada kertas. Seperti Tuhan yang mengenal umatnya. Akhirnya mereka tahu siapa Tuhan Yahweh. Sehingga akhirnya mereka pun tersungkur menyembah. Kisah yang luar biasa ini terus dikisahkan turun-temurun dari generasi ke generasi, bahkan sampai sekarang. Sehingga ketika Raja Daud membuat syair di Mazmur 23 menceritakan tentang Tuhan adalah gembala yang baik, bahkan ada lagunya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku, dan seterusnya, ya. Artinya di situ orang Yahudi kenal sekali, tahu sekali. Kalau dikatakan gembala yang baik, itu menunjuk kepada Tuhan Yahweh. Oleh sebab itulah kalau kita ikuti doa penyesalan dosa mereka di nafs ini, sangat jelas digambarkan bagaimana kebaikan Tuhan sebagai gembala. Lewat Roh Kudus yang dicurahkan kepada Nabi Musa. Tuhan Yahweh lah sendiri yang menuntun bangsa itu seperti kawanan domba yang dituntun ke lembah. Bahkan rencananya menaruhkan rohnya ke dalam hati umatnya. Sudah dinubuatkan di Yeremia 31 ayat 33. Itu juga yang mereka imani. Ke dalam roh, bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada Musa dan beberapa para tua-tua agar dapat membantu Musa mengatur apa yang perlu bagi umat Israel. Tapi bukan kuasa kenabian seperti pada Musa, tetapi kuasa yang memungkinkan mereka hidup menurut kehendak Tuhan Yahweh. Dan kemudian kisah ini diabadikan setiap tahun pada hari raya
Pentakosta. Dari perenungan tersebut, mengertilah umat Israel bahwa mereka sebenarnya manusia yang paling malang dan tidak layak. Karena Tuhan Yahweh lah yang setia. Kalau bukan karena Tuhan yang setia dengan perjanjiannya, tidak mungkin berdiri negara Israel. Bahkan sekarang sudah pindah ibu kota mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu pekerjaan Tuhan, bukan sekedar pekerjaan manusia biasa. Dan itulah tandanya sampai saat ini pun bangsa Israel, umat Israel masih dipelihara oleh Allah. Bukan karena mereka baik, bukan karena mereka menerima Mesias. Kita tahu mereka tidak menerima Mesias. Beberapa tahun belakangan ini saja pekabaran Injil luar biasa gencar ke Israel, sehingga sudah banyak orang Yahudi yang menjadi percaya terima Yesus. Pada mulanya mereka menolak Yesus, karena kenyataannya tingkah laku dan perbuatan umat Israel sesungguhnya sangat mendukakan hati daripada Tuhan sendiri. Tetapi kekudusannya membuat Allah melalui Nabi Musa memimpin mereka sampai ke tempat-tempat yang aman dan penuh dengan makanan. Kita bisa bandingkan dengan Mazmur 23 ayat 1-6 dan Yohanes 10. Bukan hanya kebutuhan pokok saja yang dipenuhi. Musuh-musuh mereka yang sangat banyak dan gagah perkasa dengan peralatan yang super canggih untuk masa itu pun, tapi mereka dapat hadapi, bahkan dapat mereka kalahkan. Itu karena Roh Kudus sendiri yang bertindak mengajari mereka. Jika Dia sudah bertindak, maka hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perkara apapun tidak ada yang terlalu besar untuk tidak dapat Dia perbuat. Itulah buktinya di tahun belakangan kemarin 1948, hari kemerdekaan orang Yahudi. Berapa oranglah tentara mereka? Sedikit tentara Israel, nama juga negara yang baru berdiri, melawan pasukan sekutu Mesir, Arab, Jordania, Palestina, menggempur mereka. Jutaan pasukan menggempur dengan peralatan yang super canggih. Tapi di Yom Kippur mereka bisa mempertahankan kemerdekaan mereka. Pekerjaan siapa itu? Mereka hanya beberapa orang saja, tentara Israel waktu itu baru merdeka, melawan jutaan tentara sekutu Arab, Mesir, Jordania, Arab Saudi, Palestina, Iran, Irak. Bersekutu mereka ada beberapa di situ untuk menggagalkan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan daripada negara Israel. Tapi disitulah bukti, kalau bukan karena Tuhan dengan para malaikat pasukannya, malaikatnya. Bahkan kalau kita ingat di Yom Kippur itu, yang sapelteknya apa ini? Hanya lingkaran itu bertambah sampai ke Golan, tanah mereka. Jadi luar biasa sekali Tuhan itu memang. Karena itu hanya Dialah hormat dan kemuliaan layak disembah. Pengenalan sebagai hasil perenungan itu membuat mereka merasa menyesal. Mengapa mereka tidak sungguh-sungguh mau dituntun oleh Tuhan? Hal itu karena dosa. Dosa membuat manusia menjadi lemah dan tidak berdaya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 5b, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kasihnya tidak terbatas terhadap ciptaannya, termasuk bangsa yang dikasihinya yang lemah ini. Gambaran kelemahan kemanusiaan itu jelas terlihat pada murid-muridnya. Walaupun mereka sudah bersama dengannya selama 3 tahun dan sudah menjadi saksi hidup atas karya
penyelamatan manusia dan dunia. Mereka sendiri dengan mata mereka sendiri melihat bagaimana Yesus disalib dan disiksa, mati dan kemudian bangkit. Ya, itulah kemanusiaan murid-muridnya. Walaupun sudah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, mereka tetap diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Oleh sebab itulah Dia menganugerahkan Roh Kudus-Nya pada hari Pentakosta Yahudi, sehingga mereka menjadi berani dan tidak ada lagi roh perbudakan yang membuat mereka menjadi takut. Makanya kalau kita takut COVID, matilah aku, seperti itu kan. Sikit-sikit takut, sikit-sikit khawatir. Permatek kuma. Yang gak ada penyakit mau datang penyakit. Karena ketakutan itu apa? Seperti pintu itu celah untuk iblis untuk terus mengintimidasi kita. Tapi tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus biasanya nggak kenal takut. Dia berani, termasuk dalam hal memberitakan Injil. Ya, terang benderang menyatakan kebenaran Injil, dia tidak takut. Sehingga hari Pentakosta Yahudi mendapat makna baru. Sebab waktu kelahiran gereja dan mulainya zaman baru, zaman pembebasan, zaman pelepasan, dan zaman kemerdekaan di dalam Roh Allah. Kita telah diingatkan itu di epistel kita kemarin, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Di mana Rasul Paulus mempertentangkan keinginan roh dan keinginan daging. Karena memang sumbernya itu berbeda. Yang satu bersumber kepada nafsu duniawi karena dosa dan membawa manusia kepada kematian kekal atau kebinasaan. Sedangkan keinginan roh bersumber dari Tuhan sendiri dan membawa manusia kepada hidup yang sesungguhnya, hidup yang berkemenangan, hidup yang bersukacita. Oleh sebab itulah Rasul Paulus katakan, karena iman kepada Tuhan Yesus, kita juga milik kepunyaan Tuhan. Sehingga kita berhak menjadi pewaris kerajaan Allah. Hal pertama yang harus dilakukan, kita harus mempunyai kualitas hidup sebagai pewaris kerajaan Allah. Itu hanya bisa terjadi kalau orang tinggal di dalam Roh Kudus, dengan selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dia tidak akan pernah lelah. Di dalam doa yang tidak berhenti, selalu tidak pernah berhenti bersyukur dalam pujian dan penyembahan. Karena Roh Kudus, disitulah nyata benar bahwa kita memang berbeda. Hidup orang Kristen itu memang harus berbeda. Tidak cukup berdoa hanya 3-4 kali sehari. Ketika kita berdoa, kita itu berbicara dengan Tuhan seperti Jemita Rogate kemarin sudah jelaskan. Berdoa itu bukan soal banyaknya waktu, tapi dengan imankah kau berbicara dengan pemujian dan penyembahan yang sungguhkah kau kepada Dia. Makanya kalau kita menyanyikan lagu-lagu penyembahan itu, ya attack, release. Itu toh. Jangan ditarik-tarik gitu. Harus tepat karena Tuhan itu suka sekali dipuji. Tuhan itu suka sekali disembah. Terlebih-lebih ketika orang datang dengan hati yang hancur, mengadu kepada Bapaknya yang penuh kasih itu. Karena Tuhan itu kekasih hati kita. Tidak ada yang mengerti kita kecuali Yesus. Hanya Yesus yang sangat mengerti kita. Mungkin dengan istri kita, dengan suami kita, dengan pacar kita, kita mungkin bisa berhasil. Tapi biasanya terhadap Tuhan Yesus,
Terhadap Roh Kudus tidak ada yang bisa kita rahasiakan. Semua terbuka kepada Tuhan. Sangat terbuka kepada Tuhan. Jadi enak sekali sebenarnya mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Nanti ada-ada aja itu dikasih tahu kepada kita. Dia itu seperti apa. Enak kali dekat sama Tuhan itu. Karena memang dia baik. Sangat baik. Karena itulah kita harus tampil beda. Tidak boleh sama dengan dunia itu, ya. Karena memang kita tidak boleh sama dengan dunia, dikatakan Roma 12 ayat 2. Sehingga sadar atau tidak sadar, kalau kita melatih diri kita, membiasakan diri sedemikian rupa, kita sudah melatih tubuh, jiwa dan roh kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga bagaimanapun sulitnya kehidupan dan bagaimanapun beratnya pergumulan hidup, kita tenang aja, anteng aja. Tuh mak, adong gelang, dan adong mendok mulai hati. Seperti itu, tidak gelisah, tidak ketakutan, tidak terlampau berlebihan fobianya. Seperti sekarang ini, sikit-sikit COVID, ya kan? Ya mudah-mudahanlah sesudah COVID ini ya udah banyaklah mungkin orang mendaftar mau pesta pernikahan ya. Ya senang mendengarnya. Tapi itu tidak ada artinya kalau kita terus dikejar-kejar oleh rasa takut. Kalau namanya hidup ini ya selalu penuh pergumulan. Tetapi ketika Roh Kudus bersama dengan kita menjadi tenang dalam selalu mendengar suaranya. Dan dengan tuntunan rohnya kita bisa melampaui kesulitan demi kesulitan. Yang membawa kita semakin matang dan bertumbuh dalam kebenaran iman kepada Tuhan Yesus. Dengan harapan menjadi manusia yang diberkati dan menjadi berkat bagi diri sendiri dan bagi sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di Minggu Pentakosta ini ada 3 yang mau dikatakan kepada kita. Pertama, janji Tuhan Yesus digenapi pada hari Pentakosta, hari peringatan turunnya Roh Kudus, tanda kelahirannya, kehadirannya, tanda kasihnya yang tidak pernah meninggalkan kita, tanda penyertaannya kepada orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Dia. Kedua, kenali bagaimana baiknya Tuhan itu melalui perenungan, mengingat hal-hal ajaib yang besar yang sudah Dia lakukan. Jangan ingat yang pahit kalau kau sedih. Jangan yang ingat duri-durimu kalau kau lagi sakit. Kalau kau lagi marsak, jangan ingat-ingat yang membuat hatimu penuh dengan api yang membara. Kalau lagi susah sedih, ingat, hitung-hitung berapa banyak berkat Tuhan. Renung-renungkan betapa banyak keajaiban sudah terjadi di dalam kehidupanmu. Dan jujurlah pada dirimu juga. Ya, itu catatan kedua. Jujurlah pada dirimu dan sesali dosamu. Kalau sudah kau jujur, pasti akan ada pertobatan. Hal yang paling berbahaya kalau orang gak jujur dengan dirinya, merasa dirinya betul terus. Kalau dia terus merasa dirinya betul, gak akan ada pertobatan, dos gitu-gitu aja. Karena itu, datanglah padanya. Karena Dia penuh dengan kasih setia dan keadilan. Dan yang terakhir, ketiga, latihlah diri kita dengar-dengaran suara Roh Kudus. Gimana caranya Nang Pendeta? Banyak berkontemplasi, bermeditasi, putar musik rohani, baca firman, penyembahan kau bersenandung, bayangkan salib Yesus. Kau akan rasakan nanti mengulus alugus. Di situ Roh Kudus. Kalau sudah di situ Roh Kudus, berdoalah.
dengan iman dan hidup berdasarkan tuntun rohnya. Karena hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selamat hari Pentakosta. Roh Kudus menuntun kita. Amin. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau anugerahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami boleh melatih roh kami, jiwa kami, tubuh kami sedemikian rupa untuk dengar-dengaran akan suara-Mu. Sehingga betapa sulit pun perubahan gelombang kehidupan, kami tidak akan jatuh. Kalaupun jatuh, kami tidak akan terjerembab. Dan kami akan segera bangun dan bangkit lagi. Karena Engkau selalu menuntun kami. Terima kasih Bapa atas Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau sudah memenuhi janji-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk itu semua. Tetaplah Bapa dan Roh Kudus dan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami. Dipermuliakanlah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Hurian itu hatta pos maroham ay tondi ni Jehovah do manogu hamu tu hasonangan alani toktong mahamu marpakiri mo na mangulo tu ibana ay saleleng dit portibion hita serongom do ak parukilon haporsuhon do sitonon manosak nguluta molo toktong hita marpakiri mo na mangulo tu di bata do tu bagabagana manahan mahida mamulus sa luhod na masay saharo di ujung na ay didoghatan ni debatado di Jesaya 1:10 ayat 10 sungong pinahan na tuat turura dito giyonton di ni Jehovah na sida tu hasonangan sungonipe dito giyok ko bangsom asa mambayan guarmo marmulia. Pinuji madebata nama nangihon hita tu hasonangan. Unang mata eahi hasanga po na rumar. Unang masiasapan manang masilatean. Alay borhan mahita tu portibion marparangya tondi ni Tuhani. Laho marparbuihon. Holong dodlas ni roha. Dame dod lambas ni roha. Habasaron habasaon. Haporseon halabohon dod hatumanan ay akaido di halomon di bata laho parohon harajon na di portibion. Ako
pasaat mapiliat tatu ado pani debata martang yang mahita. Ale debata manami na diwana gijang hodo haroruan isalsilon na dengan do nasa ulibasa na moliutus. Upasada hami masyan na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na uchus di jolum. Pasu-pasu may jala ramoti ma. Asa upar sa hami pilihanon. Patimbulon na radyon mo dito nga tongan ni Huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhiti te tondim. Asalam hutanda hami. Godang ni silolon mi tu hami. Asalam girgira mi mandok muliate tuho. Marhiti te Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale tuan debata manami naso tarasam do godang ni silon mi di hami tondim na badi di loko tu hami jolma sumonggopi hami na leaon na umargai di loko tu hami jalang gumodang do isyan Portibion do siyan pangisi na sude ope mauliate marohanami jala pujon nami maho ala ni sude habal gondod hamulionmu naung pinapatarmu tu hami Seleon maton di perbadi itu Huriam akan na olo mangyuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatoktong hami, mian dibarita naulii. Aleton di perbadia, sepasada mahuriam na pinapungupungumi, asya masih jaloan, jala masih haholongan, songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sedangi jala patiur mahami asa utadahami akadosa na balga dohot na metmet si pasidingon nami say buas maho manay sa dosa nami asa lambadia jalay baru hami ganup ari asa tarbain hami saor di bagan huria na badia na sasaday say odihon jala padomu hami tuamay asa pasrohan nami madok ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay silon lehon tuhuria. Asalam gada torop niya kaparbarita nauli do pangajari do parasi roha. Na mamaritaon habalgaw mo di Portibion. Say sondangi jala paso-paso sude perpunguan ni halak Kristen di gereja. Di parsikolaan nang di bagas nabe. Asa tao na sida saur to perpunguan sugut. Say sungguli akan atarpodom. Jala pargogoy akan nagale, say songgoti ma akan naneyang, do natakang maroha, asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi. Say parohay akan nabojok roha, jala apuli akan namarsak do nadangoli, asa unang dirupa-rupa Portibion akan namangoloyho. Say tatak manatargogod do na pinaburu-buru ni halak, ala ni hapor seaon di Tuhan Yesus. Say ajari na sida maralus, jalamian maho di bagasan na sida. Say ramoti mapikiran niya kapanggonggomi, do panguhum asa tigor uhum na sida. Jala asa dihabiri na sida ari paruhuman sugut. Say patogo haporsyon nami, asa toktongu ingot nami, nong sesa dosa nami. Jala buanon muhami tu hangoluan sugut. Say sungguli pakiri mo na mangolo di hami. Asa pos rohan nami. Nang malaki dagingon. Pangulum mudo muse. Asa masuk hami marnida de bata ama. Marhite ite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale ama nami na di banua gijang. Say binarbadia magwarmu. Say Roma harajonmu. Say saw malomo ni roham di banua tongon songo na di banua gijang. Leon matuhami sa daryon hangulan siya pari. Siya sa madosa nami songon panesa nami.
di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami tu gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disebdakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana bidaho, didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala diparsaorhon ma damena tutondem. Oras madihita. Shalom. Kami Parhalado, Pangulanagok, seksi musik, song leader, dan semua pelayan dari HKBP Menteng, Medan Tenggara, Jalan Menteng 7, Gang Kurnia nomor 16, mengucapkan kepada semua jemaat di rumah, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.